Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas ujian praktek PPKN. Jadi, disimak ya. Sebelum kita mulai presentasinya, perkenalkan nama saya Intan Syafira Natasha dari kelas 12 MIPA 7 absen 13. Presentasi yang akan saya bawakan dengan judul Dinamika Pelanggaran Hukum. Kemudian, yang akan saya jelaskan adalah pengertian pelanggaran hukum, berbagai pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, yang terakhir adalah soal dan pembahasannya atau kunci jawabannya. Yang pertama adalah pengertian. Pelanggaran hukum disebut sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan pengertian pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Jadi, pelanggaran hukum ini bisa kita sebut suatu sikap orang yang melakukan sebuah perbuatan di luar peraturan yang telah dibuat, begitu. Kemudian adalah berbagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum bisa terjadi karena pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan suatu kebutuhan, merasa memiliki peluang, dan memiliki niat buruk. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Nah, ada nih contoh-contoh pelanggaran hukum. Yang pertama, mencuri, kemudian melanggar lalu lintas, kemudian pencemaran nama baik, kemudian tidak membayar pajak, kemudian korupsi, yang terakhir adalah pelanggaran HAM. Nah, mencuri ini masuk dalam pelanggar yang mempunyai niat buruk. Kemudian melanggar lalu lintas juga itu masuk ke kebutuhan. Kemudian pencemaran nama baik itu bisa dibuat karena memang ada peluang ataupun ada unsur kebencian dan dendam. Lalu tidak membayar pajak itu termasuk ke dalam yang tidak mau melakukan suatu kewajiban pribadi yang dibawanya. Lalu korupsi adalah tindakan yang masuk ke dalam niat buruk ataupun memang biasanya si pelaku ini merasa kepepet. Yang terakhir, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini biasanya dilakukan oleh pembuli. Jadi ini masuk ke dalam yang memiliki niat buruk. Nah, sekarang kita masuk dalam macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama, seorang pelanggar itu dituntut untuk membayar ganti rugi atas barang yang rusak ataupun hilang. Ini biasanya tuntutan untuk pencuri yang dilakukan sidang secara kekeluargaan. Kemudian penilangan dan pembayaran denda. Ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang melanggar lalu lintas. Kemudian pidana mati. Ini biasanya diberikan kepada oknum-oknum yang melakukan suatu tindak kejahatan yang sangat sadis. Contohnya yang lagi ramai saat ini yaitu Brigdar J. Kemudian pidana penjara. Pidana penjara ini biasanya dikasihkan kepada oknum yang melakukan sebuah korupsi. Kadang mencuri juga bisa dimasukkan ke dalam pidana penjara. Pidana kurungan ini sama saja dengan penjara. Dan yang terakhir adalah pidana tutupan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum memiliki arti bahwa seseorang mempunyai kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku.
Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Selain itu, ada beberapa ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, misal tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya itu tidak mencuri tadi dan tidak melakukan pelanggaran HAM, contohnya bully. Kemudian menciptakan keselarasan. Yang ketiga, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi, kalau di lalu lintas kita tidak boleh menerobos saat sudah lampu merah, ya udah berhenti. Atau kalau lagi berkendara roda 2, harus mempunyai SIM dan memakai helm, begitu. Dan yang keempat, mencerminkan sikap sadar terhadap hukum. Jadi kalau kita melakukan suatu kejahatan, kita harus menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah kita perbuat, begitu. Nah, itu tadi materi terakhir presentasi yang akan saya sampaikan. Untuk penampilan soal-soal dan kunci jawaban akan saya lampirkan setelah presentasi ini berakhir. Sebelum saya tutup, saya pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.